Saya ini bukan mitra jempolan. Apakah saya punya kesempatan untuk menjadi mitra jempolan? Iya. Benar. Caranya misalnya gimana? Trik-triknya gitu. Aduh, naik saya nih arisannya. Ini nominalnya lumayan besar lagi. Ya ada 300-an lagi. Nggak maksudnya, ini nih arisanku naik. Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Halo partner, ketemu lagi saya Wawan, operasional Gojek Makassar. Di sesi kopdar kali ini kita bakal membahas terkait masalah mitra jempolan. Anda penasaran? Gaskan mi! Oke partner, hari ini kita bakal membahas terkait mitra jempolan. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu, ada tamu kita. Mitra ini atau driver ini termasuk mitra veteran juga. Terus yang kedua termasuk mitra jempolan, ada 2. Terus yang ketiga adalah salah satu petinggi mega komunitas yang ada di Gojek Makassar. Kita sambut Om Firman. Alhamdulillah. Apa kabar Om Firman? Alhamdulillah baik-baik. Semua siapnya. Saya nyapa dulu ya. Siap Om Firman. Apa kabar mitra? Apa kabar kawan? Satu aspal. Siap. Salam satu aspal itu jawaban yang dari awal Om Firman ya. Oke. Ini kita kopdar ya. Siap. Driver mitra jempolan. Benar, mitra jempolan. Terus terang ini jujur suatu kebanggaan dan penghargaan. Saya nggak pernah kepikir dianggap mitra jempolan. Saya juga masih iya. Terus terang, Pak Wawan, selama menjadi bergabung di Gojek, menjadi mitra Gojek di tahun 2015, saya nggak berharap lebih untuk menjadi driver jempolan itu seperti apa. Sampai sekarang juga mungkin sama lah sama teman-teman mitra semuanya. Itu definisinya dan kriterianya seperti apa sih mitra jempolan? Baik, konfirman. Sip, mitra jempolan ini sebenarnya program baru dari Gojek ya. Sebenarnya dulu tuh ada namanya mitra juara segala macam, cuman sekarang itu namanya mitra jempolan. Simpelnya tuh mitra jempolan itu adalah, nggak usah berat-berat dulu nih Om Firman ya. Mitra jempolan itu adalah mitra atau driver yang betul-betul bekerja konsisten untuk Gojek. Jadi konsistennya itu bisa dilihat dari kayak jam aktif. Jam aktif termasuk, terus yang kedua adalah servisnya. Layanan ke customer. Ya, sebenarnya. Mau tidak mau kan ya salah satu nilai jual dari Gojek itu kan adalah pelayanan. Betul. Dan mungkin kalau bicara kriteria ya, spesifik kriteria itu ya sebenarnya sudah ada di Om Firman sih. Iya nggak sih, Om Firman itu kan betul-betul kayak konsisten. Ya, Om Firman kalau nggak salah, Om Firman sering keluar jam berapa kalau nggak salah Om Firman? Kalau keluar dari mulai on beat itu kita namanya relatif ya. Karena saya juga punya kesibukan yang pasti memang kalau di Gojek ini dari 2015 saya tetap selalu konsisten minimal paling minim itu 8 jam. 8 jam ya. Walaupun keluar karena Gojek sendiri kan ini fleksibel. Tidak diharuskan kan menjadi mitra keluar misalnya jam 6, jam 7 seperti kantor kantoran yang lain. Itu saya sukanya di Gojek. Fleksibel. Fleksibel. Jadi mitra juga, terutama saya juga pribadi kalau memang ada kesibukan dulu untuk anak sekolah, kalau untuk urusan anak juga di keluarga atau yang di keluarga untuk bersih rumah, silakan bisa. Antar istri ke pasar dulu. Itu harus. Itu wajib ya. Nah, itu wajib. Jadi itu kan sudah bagian jadi belajar kita jadi mitra yang baik sampai keluarga sendiri. Dari situ ya dasarnya sih kalau memang keluar kalau pagi paling lambat saya bilang paling lambat itu jam 9 itu paling lambat. Jam 9. Terus pulangnya nanti jam berapa mungkin? Kalau pulang ya itu bilang saya minimal 8 jam. 8 jam ya. Lagi 8 jam. Jadi sebenarnya apa yang Om Firman udah lakukan itu kayak betul-betul mulai on beat-nya diatur, misalnya setiap hari keluar misalnya jam 8, jam 9, terus kayak setelah itu jam istirahatnya betul-betul diatur, pakem misalnya ya wes jadwal salat. Nah memang partner ya salah satu untuk menjadi mitra jempolan atau kriteria menjadi mitra jempolan itu adalah salah satunya adalah jam aktif, on beat-nya itu harus konsisten karena mau nggak mau kan sebenarnya ya Gojek ini udah menjadi kayak wadah teman-teman untuk menafkahi keluarga. Jadi ya
kita harus konsisten ke Gojeknya mungkin akan konsisten juga kepada mitra-mitranya. Benar. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman terkait berbicara kriterianya. Nah, iya, jadi tergantung lagi, tambah sedikit tergantung dari mitra sendiri. Tanamkan di Gojek ini memang kita belum tentulah membuat mitra itu kaya atau berlebihan masalah finansial atau materi. Tapi sadarilah dengan Gojek ini penghasilannya sudah bisa menafkahkan anak dan keluarga. Itulah yang pertama. Cintailah pekerjaan kalau kamu mau cintai pekerjaan itu sendiri. Wow, cintailah pekerjaan. Nah, itu tadi kan berbicara masalah jam aktif. Nah, ada poin kedua lagi nih Om Firman yang berbicara masalah servis. Nah, servis itu kan salah satunya adalah pelayanan. Jadi, entah itu pelayanannya GoFood, GoRide, GoShop, GoMart dan segala macamnya, yang paling penting itu adalah servis. Nah, sebenarnya simple servis itu seperti apa sih? Yang pertama adalah atribut lengkap. Yes. Terus yang kedua, apalagi sekarang lagi di masa pandemi, kita kan ada posko aman, jadi wajib pakai masker. Bahkan yang terbaru itu pakai face shield. Setiap hari juga mitra-mitra kita di lapangan itu kita disinfektan. Itu kurang lebih seperti itu Om Firman ya. Tapi ya kita pengen tahu nih dari Om Firman nih, kayak di lapangan itu sebenarnya servis yang menurut Om Firman itu kayak gimana sih sebenarnya Om Firman? Mungkin ada cerita pengalaman juga gitu Om Firman. Tadi betul Pak Wawan, itu kan yang kita sebut itu tadi Bapak sebut itu kan secara teknis ya kan, semuanya teknis semua. Tapi ada poin-poin lagi yang non teknis. Nah ini ya kunci lagi di mitra-mitra sendiri. Saya ada cerita yang saya bilang yang bisa menggugah hati saya selama ini. Jadi mungkin kalau saya salah melangkah di pada saat itu mungkin kita ini nggak bisa bertemu. Kenapa saya bilang begini? Krusial itu ceritanya. Jadi terkadang lagi kembali ke kita sendiri menghadapi itu customer itu seperti apa. Karena di seberang sana customer di seberang telepon yang di seberang aplikasi kita nggak tahu itu customer tipikal seperti apa. Pendidikannya bagaimana? Beda-beda. Laki-laki atau wanita. Jangan pastikan itu suara lembut itu perempuan, belum tentu juga. Gitu ya? Iya. Suara tegas belum tentu juga laki-laki. Gitu ya? Iya. Kadang-kadang ada dua yang beda-beda ya. Oke. Nah itu ceritanya ketika customer itu order makanan, GoFood berarti ya. Kita nggak tahu di sana itu itu kan ibu-ibu ya. Si ibu itu mau order ternyata untuk suaminya. Awalnya saya nggak tahu juga. Jadi seperti begini, ketika saya sudah belikan, dia sudah oke-kan dengan segala macam menu pilihannya. Oke, saya antarkan ke tempat tujuannya dengan pasti. Nah, di situ Pak, maaf ini kan karena itu di kantor polisi Pak, kantor polisi Jalur Nusantara, berarti polisi pelabuhan Pak. Iya, Bapak di situ Pak. Iya, nanti kalau sudah sampai hubungi lagi Pak. Begitu saya sudah sampai, nah ini dia kendalanya di sini. Di sini krusialnya. Jadi saya telepon berkali-kali itu customer tidak bisa dihubungi. Sekalinya bisa, suaranya berisik. Pokoknya kantor polisi. Saya juga timbul kecurigaan, ini kantor polisi, sudah di kantor polisi Bu. Mungkin karena jaringan kali kan. Ada suara. Kok ada A-nya sih Om ya? Iya. Jadi dia tidak dengar suara saya jelas, saya juga tidak dengar suara dia. Saya sampai berpikir jelek, waduh, jangan-jangan saya kena nih. Paham. Aduh, naik saya nih arisannya. Mana ini nominal lumayan besar lagi, di harga 300-an lagi. Waduh, dalam hati saya, Adija, inilah nih arisan tuh naik. Saya masih berpikir, saya sampai kirim SMS itu. Dulu belum ada chatting kan, chat di aplikasi saya, aplikasi yang masih yang lama itu hari kejadian di tahun 2017 atau 2018. Saya SMS, saya sampai bilang, Bu, tega-teganya kita sama saya begini sampai kata-kataku jaga keluar. Nah, setelah setengah jam 30 menit, tepatnya di menit 38 saya masih ingat. Itu sampai diingat banget ya, karena memang momennya sangat ini ya. Karena saat itu udah gerimis, bela-belain makanan orang nggak basah gitu kan, kita diginiin. Keluar bapak polisi, Mas, Dek, dari yang Gojek ya ngebeli makanan saya. Makanan siapa Pak? Iya tadi istri saya pesen. Makanannya apa Pak? Lumpia Jalan Kota, mana lumpianya? Iya ada Pak. Di mana? Memang saya waktu ke polisi itu saya berteduh. Motor itu saya, nama katanya saya kasih tutup mantel. Jadi saya bela-bela itu makanan daripada diriku sendiri. Gitu. Oke. Itu salah satu pelayanan juga ya Om ya? Pak, betulan Ki Pak. Betulan, istriku disidrap tadi dia mau ngorder untuk saya. Waduh. Kenapa Mas? Enggak Pak. Betul Pak, ada Pak. Ibu ini ya? Iya. Ini Mas, apa namanya bayarannya?
pegang mas, iya saya sampai bengong itu. Iya pak, saya sampai gemetar, kenapa mas? Enggak pak, tidak ada penjagaannya, jadi saya nggak berani masuk. Oh iya memang anak buahku kena krimis. Sini, taruh di meja. Saya lihat itu pangkatnya perwira. Dan di situ sudah ada tamu-tamunya. Saya terus saya bisa merinding ini. Saya kalau cerita itu saya merinding. Saya merindingnya kenapa pak? Andaikan kata saya tidak sabaran, SMS yang saya sudah isi di iya benar. Saya kirim ke ibu itu. Wah selesai. Mungkin saat itu tidak dibaca. Tapi kan jam kemudian kalau ada sinyal masuk terbaca. Mungkin kalau customernya itu komplain, bagaimana saya? Mungkin dia bilang jejak digitalnya ada gitu ya omnya. Kita nggak akan ketemu. Oke. Mungkin sampai saat itu udah selesai di Gojek, selesai di itu juga gitu ya omnya. Makanya saya begitu selesaikan, saya terima uang saya betul-betul nggak ngitung uang itu berapapun. Penting adalah uangnya, mungkin nggak ngitung di depannya. Saya ada tukang teh botol, saya minum teh botol satu, saya merokok satu batang, saya merokok dulu. Saya kasih tenang diri. Tapi alhamdulillah puasa Tuhan karena ya benar-benar. Disitu saya mikir, di seberang sana kita nggak tahu customer itu siapa. Anak kecil lah, orang besar kan, laki-laki, perempuan, pendidikan seperti apa. Jadi sebisa mungkin ini tips. Kalaupun customer itu dalam keadaan marah, kesal, jangan lagi dibalas dengan kemarahan. Oke, partners. Jadi tadi itu ada gambarannya, itu adalah pertama adalah terkait konsisten jam aktifnya. Terus yang kedua tadi ketika misalnya ketemu dengan customer ya salah satu yang menjadi nilai utamanya itu adalah pelayanan. Karena kita nggak tahu pelayanan itu apakah kita kasihkan yang bagus, feedbacknya juga seperti apa. Intinya adalah teman-teman harus memberikan pelayanan yang bagus. Seperti itu gambarannya omnya. Jadi tadi udah kita korek nih mitra jempolan itu seperti apa, terus kriterianya seperti apa. Nah sedikit saya bakalan mau menjelaskan adalah mungkin adalah manfaat atau keuntungan-keuntungan terkait mitra jempolan. Teman-teman, sorry saya potong, teman-teman tanya, apa sih mitra jempolan? Nah kita pakai Gojek nih, mau antar barang, customer puas sudah ada komplain. Kita kan melayani begini, sama Ji, begini. Ya makanya nih. Mungkin di sini diperjelaskan gitu ya. Saya mau tanya, sekalian saya bisa share ke teman-teman. Mitra jempolan itu seperti ini. Sip. Sebenarnya kalau mitra jempolan itu adalah salah satu mitra andalan Gojek yang dimana kayak betul-betul dia itu adalah orang atau driver yang betul-betul konsisten selama ini di Gojek. Nah sebenarnya kita berpikir adalah gimana caranya Gojek memberikan sesuatu juga kepada mitra jempolan itu. Nah mitra jempolan kan tadi ada penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang selalu kita beri itu adalah sesimpel adalah PIN-nya. PIN itu sebenarnya kalau kita mau rupiahkan mungkin nilainya adalah sedikit om, tapi adalah satu kebanggaan ketika mitra itu datang atau ketemu dengan mitra yang lain memakai PIN, nah itu salah satu kebanggaan. Istilahnya walaupun nilainya kecil tapi di situ ada pengakuan. Benar, ada pengakuan. Terus yang kedua ada benefitnya lagi adalah ketika misalnya kita punya kegiatan entah kalau misalnya kegiatan kayak contoh nih sebentar lagi kita ulang tahun nih atas 10 Gojek nih. Nah itu nanti kita bakalan invite datang ke acara. Terus yang ketiga itu kemarin adalah kita punya namanya voucher makanan yang kita kasihkan ke mitra-mitra jempolan. Khusus benar. Jadi ada kantin swadaya di luar sana. Jadi teman-teman mitra itu bisa makan gratis di merchant-merchant atau di kantin swadaya yang kita sudah ajak kerjasama. Contohnya di Rumah Makan 99 itu salah satu rumah makan andalan mitra driver juga di lapangan. Seperti itu. Jadi tadi udah kita jelasin mitra jempolan itu seperti apa, kriterianya seperti apa, dan salah satu keuntungannya seperti apa. Nah mungkin satu lagi nih yang selalu muncul di pertanyaan di WhatsApp group nih. Saya ini bukan mitra jempolan, apakah saya punya kesempatan untuk menjadi mitra jempolan? Iya. Benar. Caranya misalnya gimana? Trik-triknya gitu. Benar. Itu bisa banget. Nah sebenarnya saya ambil kata-kata Om Firman adalah kembali ke dirimu dulu nih. Sebenarnya kembali ke dirimu itu, apakah niatmu pengen jadi mitra jempolan itu memang sudah full? Yeah. Kalau memang udah full berarti ikuti kriteria yang tadi sih sebenarnya. Kan banyak tuh di lapangan kayak mungkin bilangnya bahwa ya wes lah saya semau-maunya nge-Gojek gitu loh. Mungkin tidak seperti itu juga, tapi kayak gimana caranya kita memberikan sesuatu ke Gojek dengan cara ya wes aktif yang lebih konsisten pelayanannya. Karena salah satu yang mungkin sering disoroti itu adalah pelayanan sih. Jadi kayak semau-maunya aja. Itu atribut juga termasuk bagian pelayanan ya, Pak? Pasti.
apalagi kemarin kita udah buka pelayanan untuk penjualan atribut lagi ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi. Mitra dengar itu jangan lupa atribut. Gimana customer mau kenal kita dia nggak pakai atribut? Benar. Sebenarnya keuntungannya juga selain menjadi brandingan berjalan, sebenarnya untuk keamanan teman-teman di lapangan juga sih Om. Jadi kayak contoh misalnya pakai sandal jepit, kita nggak tahu nih kan 90% semuanya ada di aspal nih. Misalnya anggaplah tidak diminta-minta kecelakaan. Jangan pura-pura lah. Nginjak apalah pokoknya. Benar. Pakai payung ketembus. Jadi itu penting banget sebenarnya firmannya terkait penggunaan atribut. Terus juga kita nggak saling kenal. Ya benar. Kayak contoh ada kemarin saya juga banyak dapat cerita dari teman-teman mitra di lapangan, katanya di lapangan itu masuk ke salah satu merchant, nggak ada sapa tegur segala macam ya karena nggak pakai atribut. Gimana caranya kita mau tegur Om Firman? Terus marah-marah temennya bilang tapi sombong sekali. Iya, dia bilang kaunya Pak gimana? Masuk Ki, atribut enggak Ji, harus pakai. Benar. Justru kalau saya terus terang saya nggak dipakai atribut biar masuk mall saya tantang. Justru di mall itu atribut kelihatan, security akan menandakan dia memang tidak pakai Gojek, beda sama yang lain. Benar-benar. Jadi tadi udah kita jelasin semuanya terkait mitra jempolan. Kira-kira Om Firman sudah dapat gambaran nggak sih kayak mitra jempolan itu seperti apa? Atau mungkin ada titipan pertanyaan? Banyak banget. Sebenarnya gampang kan sudah. Teman-teman mitra juga soalnya kalau lihat juga simak dari awal sudah cukup sih. Oke. Nggak ya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit semuanya. Saya kembali lagi bicara dari kitanya lagi. Kembali ke diri masing-masing. Kita niatnya itu seperti apa? Benar. Betul-betul nggak mau jadi mitra jempolan karena ya mitra jempolan memang tidak dapat apa-apa pada saat itu. Sesimpel pelayanan itu adalah hal-hal yang paling kecil. Sesimpel ada ketika selesai mengantar, US dengan kata-kata atau kalimat yang sangat halus, selamat menikmati. Itu mungkin adalah hal standar tapi bisa berpengaruh sama pelayanan. Benar-benar. Terima kasih banyak Om Firman. Ini banyak sekali kita berbicara terkait mitra jempolan hari ini. Kita udah berbicara apa sih itu mitra jempolan, terus kriterianya seperti apa. Dan tadi Om Firman udah share banyak terkait pelayanan itu seperti apa. Ya yowes, mudah-mudahan teman-teman partners di lapangan atau teman-teman atau anggotanya Om Firman di lapangan juga bisa mencontohi Om Firman menjadi mitra jempolan. Artinya mitra jempolan semuanya terbuka kepada teman-teman mitra di lapangan ya. Dan setiap bulan juga kita pasti bakalan kasihkan reward penghargaan kepada teman-teman mitra di lapangan seperti itu. Kira-kira ada closing statement dari Om Firman terkait mitra jempolan? Pesan saya ke manajemen Gojek satu. Saya masih ingat di tahun 2017 atau 2018 kisaran itu kan dulu kan ada pengumuman driver jempolan per minggu. Oh, ya itu di tahun 2016-2017 ada driver jempolan bulan ini. Saya ya nggak ada salahnya sih, pesan saya cuma itu aja di share saja lagi adakan lagi lah. Diadakan dan sekarang kan tinggal pesan lewat aplikasi. Driver jempolan minggu ini siapa? Di Makassar. Saya bilang pengakuan kebanggaan diri benar. Oh iya, saya sudah hargai diri saya selama ini, alhamdulillah. Iya betul. Dan itu bisa menambah semangat bagi driver. Menambah semangat benar-benar siap. Itu sih Pak. Siap. Baik Om Firman. Bisa diadakan lagi ya. Kalau bilang bisa sih pasti bisa. Pasti bisa. Karena mungkin kan sekarang kita kan hitungannya per bulan ya. Mungkin kita bakal hitungnya per minggu atau segala macamnya ya Om Firman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Om Firman. Ini kita ngobrolnya santai banget terkait mitra jempolan. Intinya mungkin partners mitra jempolan itu adalah mitra yang sangat betul-betul menjunjung tinggi kinerja di lapangan. Terus terkait masalah servis tadi udah dijelaskan sama Om Firman, termasuk beberapa tadi masukan dari Om Firman, kita bakalan masukin semuanya dalam kalender atau dalam catatan dari manajemen Ops Makassar supaya bisa kita eskalasi lebih bagus lagi. Intinya kan sebenarnya mitra jempolan ini betul tadi Om Firman bilang bahwa bukan tentang nilainya, tapi gimana rasa bangganya mitra udah diakui menjadi mitra jempolan. Mungkin seperti itu Om Firman-nya. Mungkin cukup sekian kali Om Firman-nya. Ini udah banyak cerita, gak kerasa sih sebenarnya kita udah ngobrol berapa jam ya. Seperti itu Om Firman, saya ucapkan terima kasih udah sharing. Nah nanti pesannya mungkin kepada Om Firman adalah sampaikan kepada anggotanya, sampaikan kepada semua mitra yang ada di lapangan bahwa nih ada mitra jempolan dan kesempatan untuk menjadi mitra jempolan itu sangat terbuka lebar seperti itu. Oke partners,
Sekian dan terima kasih dari sesi Kopdar kali ini. Jangan lupa nonton terus YouTube Gojek Makassar Mengudara, like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang ada di lapangan. Oke, Gojek Makassar, Ewako!